Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah saat ini dapat berjalan itu semua atas kemurahan dan pertolongan Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kita bersama-sama mengadakan ibadah dengan penuh ucapan syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaannya. Oleh sebab itu marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 13. Kita nyanyikan nanti bait 1 dan bait yang kedua. Kidung Jemaat nomor 13. Allah Bapa Tuhan dimuliakan namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita diingatkan melalui sabdanya. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan dari kitab Injil Matius, hukum kasih yang demikian. Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hukum kasih ini memang menjadi dasar kita, apa yang dikehendaki oleh Tuhan supaya kita mengasihi pada Tuhan dengan segenap hidup kita. Mampu kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita mengasihi sesama kita. Namun Bapak Ibu, kalau kita jujur, sebenarnya kita juga belum mampu untuk melakukan dengan sempurna karena keterbatasan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dengan penyesalan
akan segala dosa dan aib kita di hadapan Tuhan. Tuhan senantiasa menghapus segala aib kita selama kita mau menyadari apa yang ada dalam hidup kita ini. Berita kasih yang akan kita dengarkan saat ini Bapak Ibu, berita anugerah yang akan saya baca dari kitab Filipi. Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai dengan ayat 11, sabda Tuhan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berita kasih yang kita dengarkan, dan marilah kita juga mendengarkan petunjuk kehidupan yang baru dari kitab Filipi pasal yang pertama ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30 yang demikian. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara ini kasih Tuhan, berita anugerah dan petunjuk kehidupan yang baru yang sudah kita dengarkan. Mari kita terima dengan bersama-sama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita memuji nama Tuhan dari kidung Jemaat 422, kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga, Yesus berpesan dalam malam gelap. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anda masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anda masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersih.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama untuk memasuki doa ucapan syukur dan nanti dilanjutkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Pantaslah jikalau kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau yang senantiasa memelihara kami, memberkati kami dan bahkan menjaga kami dalam perjalanan kehidupan kami dari hari ke hari. Sampai saat ini kami masih diberikan tempat, diberikan kesempatan untuk bersama-sama kami beribadah. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami masih tetap merasakan akan persekutuan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, waktu yang sangat baik ini, kami juga ingin mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkenan mengurapi dan menyiapkan telinga kami, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu ini dengan baik. Dan juga saat ini Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang masih dalam keadaan sakit, masih dirawat oleh perawat, oleh para dokter dan juga obat-obatan yang diberikan. Itu semua Tuhan kami mohon Engkau berkenan untuk memberkati para dokter yang merawat, bahkan obat yang diberikan sebagai sarana untuk pemulihan kesehatan saudara-saudara kami ini. Seperti Bapak Ibu Teguh Wiono yang benar-benar sangat mengharapkan akan tangan Tuhan yang bekerja untuk kesembuhan dan pemulihan, khususnya Ibu Teguh yang sekarang ini juga dirawat di rumah, dan Ibu Sutarto yang dirawat di Semarang, dan bahkan saat ini kami juga menyerahkan Bapak Ibu Sri Umar Lantip karena usia juga mengalami sakit penyakit. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami ini, dan juga secara khusus istri kami mohon Tuhan juga berkenan memberikan kekuatan. Kami menyerahkan segala apa yang telah diproses untuk pemulihan kesehatan istri kami, baik itu mata yang sekarang ini juga diproses oleh para dokter, kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan berkat. Dan juga saudara-saudara kami yang juga masih dalam pergumulan, masih dalam suasana duka karena ditinggalkan oleh salah satu keluarga. Tetapi Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau senantiasa menghibur kami, memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami boleh bersama-sama menyerahkan semuanya itu hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga menyerahkan gereja-Mu Tuhan, GKJ Rembang dan pepandan-pepandan yang saat ini juga masih mengikuti ibadah di rumah masing-masing, dan kami akan mencoba untuk mengadakan ibadah bersama di tempat ibadah ini pada bulan September nanti, dan sekaligus rencana untuk pelayanan sakramen perjamuan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati kami semua, dan hamba-Mu utuslah kami untuk melayani di gereja GKJ Rembang dan pepandan-pepandan dalam pelayanan secara khusus untuk menerima sakramen perjamuan. Demikian juga kami menyerahkan saat ini bangsa dan negara kami, pemerintahan bangsa dan negara kami, mulai dari pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati, untuk senantiasa menjaga kami, hubungan kami satu dengan yang lain. Kami juga menyerahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajarannya sampai pemerintahan daerah, terutama untuk persiapan adanya pilkada, pemilihan bupati yang ada di daerah-daerah, dan wali kota. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati itu semua. Persiapan-persiapan dilakukan oleh pemerintahan dan juga KPU yang telah mempersiapkan untuk pemilihan umum ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya, dari tantangan yang ada sekarang ini. Itu semua kami menyerahkan kepadamu agar dapat berjalan dengan baik.
Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami saat ini dari awal hingga akhir di dalam Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan saya baca dari Injil Matius pasal 16. Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Yang demikian, judul dalam perikop ini adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Sampai di sini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sangat berbahagia kita semua yang masih diberikan kesempatan yang sangat baik kita bersekutu dalam ibadah ini dengan kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan senantiasa menjadi dasar kita sebagai murid-murid Tuhan yang hidup pada zaman sekarang ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Semuanya saya kira semuanya sehat. Bapak, Ibu, dengan tema perayaan iman kita adalah menjadi pengikut Yesus yang berani. Jadi menjadi pengikut Yesus yang berani. Tema ini meskipun sederhana, namun ini perlu ada perenungan yang sungguh-sungguh. Karena memang dengan tema ini sebenarnya apa yang diharapkan agar kita juga punya greget, punya semangat yang baru. Yaitu sebenarnya yang ingin dicapai agar kita, Bapak, Ibu, dan saya, dan semua yang menjadi pengikut Yesus, itu juga memiliki keberanian untuk berkarya
sebagai pengikut Kristus. Jadi kita memang dipanggil oleh Tuhan, tidak hanya kita itu menerima pengampunan, menerima keselamatan, tetapi kita juga diutus oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Nah, jadi di sini kita diutus untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini. Itu artinya bahwa kita memang mempunyai tugas yang tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita abaikan, bahwa kita sebagai murid-murid Yesus itu punya tugas hidup di tengah-tengah dunia ini. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kalau kita cermati tugas kita di dalam hidup ini adalah ada dua hal penting, yaitu kita sebagai pengikut Kristus, itu tugas kita sebagai sebuah gereja adalah bagaimana kita juga mengemban tugas untuk mewartakan kabar kasih kepada semua bangsa, kepada semua orang. Nah, berita kasih seperti itu, berita akan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu memang tidak bisa kita abaikan, itu harus kita lakukan dalam hidup ini. Meskipun memang banyak resiko, banyak tekanan, tantangan, hambatan yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita tidak bisa mengabaikan tugas itu, harus kita lakukan dalam hidup ini. Jadi orang Kristen memang tidak mudah, menjadi pengikut Yesus memang tidak mudah, tetapi kita memang harus melakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan keberanian itu tentu saja bagaimana kita itu untuk menunjukkan bagaimana jati diri kita. Memang ada penghalang yang akhirnya kita tidak ada keberanian untuk mewartakan berita kasih ini. Berita yang dikehendaki oleh Tuhan yang harus disampaikan kepada dunia ini. Nah, penghalang yang paling mengganggu dalam hidup kita ini seperti apa yang disabdakan oleh Tuhan. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Nah, ini tentu Bapak, Ibu, dan saudara, dari kisah ini saja bagaimana salah satu murid Yesus yang namanya Petrus, pada saat Yesus dalam kisah ini, pada saat Yesus akan ke Yerusalem dan akan menderita yang disampaikan kepada Yesus itu, bagaimana Petrus seolah-olah menjadi pahlawan, dia melarang Yesus untuk ke sana. Dan bahkan dia mengendaki agar Bapa menjauhkan itu semua. Nah, ini berarti Bapak Ibu, apa yang dipikirkan oleh Petrus itu sangat berbeda dengan apa yang sebenarnya harus terjadi di situ. Nah, perbedaan seperti itulah jadi yang menjadi mengganggu dalam hidup ini. Maka di sini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak mudah. Ada penghalang yang paling berbahaya adalah penghalang dalam diri kita. Maka di sana dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Jadi semuanya itu apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi keinginan kita itu harus menyelaraskan dengan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup ini. Tidak bisa kita menuruti kehendak kita. Kita harus menyelaraskan, kita memang hidup ini harus menyelaraskan apa yang menjadi rencana Tuhan. Memang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya kira kalau Bapak, Ibu ditanya apakah kita ingin hidup menderita, semua mungkin tidak mau. Apakah kita mau hidup sengsara, juga tidak mau. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita sebagai pengikut Kristus itu memang kita punya konsekuensi yang memang harus kita emban dalam hidup ini. Karena tugas pemberitaan seperti itu tidaklah mudah. Banyak tantangan dan rintangan yang terjadi. Maka ada kisah yang menarik Bapak, Ibu, yang juga nanti menjadi pengikut Yesus yang tidak mudah itu. Ada di sebuah negara yang memang dikuasai oleh komunis. Dan di sana memang setiap orang harus menyembah, tidak menyembah kepada Tuhan, tapi menyembah kepada kaisar. Maka di sana pemerintahannya itu landasannya adalah komunis, dan di situ
bagi orang Kristen yang beribadah tidak mau menyembah kepada Tuhan, dianggap dia itu sebagai orang yang tidak taat. Maka pada waktu itu ada kejadian yang menarik di sebuah ibadah. Di sana ada tentara-tentara komunis yang masuk di dalam tempat ibadah itu, lalu dia menyuruh supaya salib Yesus diturunkan. Akhirnya diturunkan, lalu semua orang yang hadir pada waktu itu, dia disuruh antri satu persatu untuk kencing di salib itu. Mulai dari majelis, mulai dari majelis satu persatu, semuanya kencing karena takut. Bagi siapapun yang tidak mau, itu dibunuh dengan senjata yang dibawa. Akhirnya semua disuruh kencing di salib Yesus. Semua sudah terjadi, hanya ada seorang anak perempuan berumur 12 tahun. Dia disuruh kencing di salib Yesus, dia tetap mengatakan tidak. Dia tetap mengatakan tidak. Saya lebih takut kepada Tuhanku daripada takut dengan manusia. Akhirnya semua kencing dan dia sendiri tidak. Nah, begitu itu sudah selesai, maka semua orang yang tadi kencing itu dibunuh oleh tentara komunis, dan yang tidak dibunuh adalah anak perempuan yang usia 12 tahun. Mengapa demikian? Tentara yang membunuh itu ternyata begini. Anak perempuan 12 tahun itu lebih setia kepada Tuhannya daripada kepada manusia. Dia lebih takut kepada Tuhannya daripada kepada tentara yang akan membunuh dia. Bahkan dia tidak dibunuh sendiri. Nah, itu menunjukkan ada keberanian sebagai pengikut Yesus. Meskipun dia harus mati, dia tetap mempertahankan seperti itu. Nah, ini sebagai contoh Bapak Ibu dan saudara-saudara. Keberanian memang tidak hanya sekedar kita berani, tetapi keberanian karena kita taat kepada Tuhan. Kita setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu dengan contoh seperti ini, seperti kita semua yang sekarang ini barangkali juga tidak mudah. Kita kadang-kadang juga diperhadapkan dengan situasi, kondisi yang sangat sulit di dalam hidup ini. Kita mengemban tugas pewarta berita kasih kepada dunia ini, kadang-kadang kita juga mengalami hal seperti itu. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti Petrus tadi memang cara pandang berpikirnya berbeda, tetapi saat ini kita diingatkan melalui firman Tuhan ini, supaya apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang terjadi dalam hidup kita sebagai pengikut Yesus dengan iman yang sungguh-sungguh, maka kita harus menyelaraskan pikiran kita, perasaan kita, hidup kita hanya kepada rencana dan karya Tuhan, supaya kita dapat berkarya di tengah-tengah dunia ini dengan tidak penuh dengan ketakutan, karena memang dunia ini banyak ketidakadilan yang terjadi, banyak juga tekanan yang terjadi. Maka Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana kita akan hidup di tengah-tengah situasi kondisi seperti itu? Apakah ada keberanian kita untuk menunjukkan kebenaran yang ada di tengah-tengah dunia ini? Itu juga memerlukan bagaimana kita akan setia dengan Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan, dan juga menyelaraskan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara. Maka di situ dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan juga mengikut aku. Jadi memikul salibnya bukan berarti kita akan merasakan penderitaan, tetapi penderitaan yang kita alami ini semuanya untuk sesama kita, untuk orang lain, supaya terjadi keharmonisan dalam hidup ini. Semua orang akan menerima berita kasih yang diberikan oleh Tuhan. Maka ibu bapak dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, seperti juga Rasul Paulus juga mengalami perjalanan pelayanan yang penuh juga resiko dan bahkan penderitaan yang dialami, tetapi Rasul Paulus tidak pernah mundur selangkah pun untuk menjadi pewarta berita kasih yang diberikan kepada dunia. Meskipun harus mengalami situasi sampai di penjara,
dia masih tetap melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Lah maka disitulah maka Rasul Paulus dapat menularkan iman, keyakinan, ketaatan yang seperti itu kepada jemaat yang ada di Roma. Bahkan dia juga menulis surat kepada jemaat di Filipi pasal 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus, jikalau mati adalah keuntungan. Ini merupakan suatu pernyataan iman yang sangat luar biasa, penuh dengan keberanian. Maka hidup dan mati itu adalah milik Tuhan, rencana Tuhan. Maka di sini kita memang harus bersama-sama mengemban tugas Tuhan ini, pewartaan ini dengan penuh keberanian, kebenaran yang diberikan oleh Tuhan. Lalu tugas yang kedua adalah pemeliharaan. Pemeliharaan iman setiap orang yang sudah mengikut Kristus supaya terpelihara dalam hidup ini perjalanan. Memang Bapak Ibu, orang yang sudah mengikut Yesus kadangkala dengan adanya tawaran, tekanan dan lain sebagainya bisa juga meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu ini tugas kita juga memelihara satu dengan yang lain, saling menguatkan iman satu dengan yang lain, karena situasi kondisi ekonomi juga bisa menyebabkan kita meninggalkan Tuhan, karena jabatan kita juga bisa meninggalkan Tuhan. Semua bisa terjadi Bapak Ibu dan Saudara. Oleh sebab itu seperti seorang gadis yang usia 12 tahun mengatakan, saya lebih taat, lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, dengan keberanian seperti itulah menjadi contoh dalam hidup kita zaman sekarang ini. Kita menjadi orang-orang Kristen, menjadi pengikut-pengikut Kristus yang memang benar-benar kita harus menyangkal diri kita. Kita harus mengikut Yesus, menyelaraskan segala rencana pikiran kita hanya kepada rencana dan karya Tuhan dalam hidup ini. Tuhan yang senantiasa menyertai, tidak pernah meninggalkan kita, menyertai kita, menjaga kita. Maka marilah kita bersama-sama, kita tegak berdiri, kita melaksanakan tugas panggilan Tuhan yang diutus untuk hidup di tengah-tengah dunia ini, mewartakan berita kasih, berita keselamatan bagi dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita memasuki saat teduh sejenak. Kita merenungkan firman Tuhan dan menggugah kita semua agar kita sebagai pengikut-pengikut Yesus, kita benar-benar dapat menjalankan apa yang telah diamanatkan Tuhan dalam hidup ini. Kita memasuki saat teduh sejenak. Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dipersilakan berdiri. Marilah kita menguatkan dan memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Hidup kembali.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sekarang kita akan bersama-sama mengucap syukur atas berkat yang sudah kita terima, pemeliharaan Tuhan yang sudah kita alami dalam hidup ini. Kita akan mempersembahkan bagi Tuhan, namun sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita mendengarkan firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13 demikian. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dasar kita untuk bersama-sama kita mempersembahkan kepada Tuhan. Marilah kita mengumpulkan persembahan, kita iringi bersama, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 403, kita nyanyikan bait yang pertama dan baitnya yang ketiga, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapak, Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri, kita menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Murah, pada saat ini kami boleh mengumpulkan persembahan yang kami ambil dari berkat Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan sucikan dan ajarkanlah kami senantiasa untuk mempersembahkan hidup dan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, persembahan ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu kita tetap berdiri, kita akan bersama-sama menerima pengutusan dari Tuhan. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 426 untuk mengakhiri ibadah kita saat ini. 426 kita nyanyikan bait yang pertama dan keempat. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan
tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Menganggap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus nyatalah, damai dan cemerlang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita akhiri bersama memuji dari Kidung Jemaat 408. Kita nyanyikan bait yang pertama, Di Jalan Kuku Diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku.